Bab 411. Jika seseorang menaiki Great Plains dan ke utara, seseorang akan mencapai area yang disebut Seu. Meskipun sisi utara Seu sering dianggap sebagai tempat dengan badai salju sepanjang tahun, namun masih terdiri dari pegunungan dan padang rumput yang lebat dan termasuk jenis pohon jarum. Tentu saja, cuacanya dingin sepanjang tahun, sehingga sulit untuk dibandingkan dengan Jianghu. Orang bisa tahu hanya dengan melihat salju yang belum mencair di puncak gunung. Saat itu dingin, dan sering turun salju. Ada sebuah danau besar yang tersembunyi di sisi utara Seu. Nama danau tersebut adalah Danau Baikal. Itu adalah danau besar yang tidak ada bandingannya dengan danau rata-rata yang dapat Anda temukan dimanapun di benua ini. Orang-orang yang menetap di Danau Baikal menyebutnya dengan beberapa nama berbeda. Laut Suci, mata biru di bumi yang dingin. Ada beberapa nama, tapi nama yang paling dikenal masyarakat Jianghu adalah Fast Lake, tempat perlindungan Istana Es Laut Utara. Dan di dalamnya ada pulau yang sangat luas. Meskipun danaunya sangat besar, luas total pulau ini sekitar 18 miliar pyong, satuan ukuran Korea. Tidak masuk akal untuk mengabaikan pulau sebesar itu sebagai pulau belaka. Pulau itu berisi pegunungan dan ladang yang lebih pendek dari rata-rata, dan di antara puncak gunung di sisi tenggara, ada sebuah istana besar yang terletak seperti benteng. Bagian luar bangunan megah itu tidak kalah dengan bangunan utama pasukan keadilan. Salju putih yang tidak meleleh menumpuk di ubin merah membuat benteng itu terlihat seperti kastil yang terbuat dari salju. Orang-orang menyebut benteng itu Istana Es Laut Utara. Hanya dengan melihatnya mengungkapkan keindahan dan ketenangan, membuat orang merasa tenang, tetapi saat ini, ada getaran halus di Istana Es Laut Utara. Gur, bukan hanya istana besar, tapi juga temboknya bergetar hebat. Pusat gempa tidak jauh dari Istana Es Laut Utara. Semakin jauh ke utara, semakin kuat getarannya. Gur, lebih jauh ke utara, di mana getarannya semakin kuat, tidak ada rumput, hanya tanah tandus. Jika kamu pergi ke barat laut, ada tempat yang terbuat dari pegunungan gundul padat yang terlihat seperti terbuat dari tumpukan tanah. Ini adalah satu-satunya tempat di pulau yang tidak memiliki makhluk hidup. Bahkan ada perasaan kematian menyebar di sekitar tempat itu. Dikelilingi oleh pegunungan gundul, ada gunung gundul tertinggi, dan pintu masuk gua terletak di dasar gunung itu, yang telah retak karena getaran yang kuat. Gua itu lebih dalam dari kelihatannya. Jika seseorang memasuki gua dan berjalan di sepanjang lorong sempit untuk waktu yang lama, akan ada ruang yang luas dan luas di dalam gua, seluruhnya terbuat dari es biru. Batu-batu seperti es disebut batu adularia yang memiliki sifat berubah lebih keras saat hawa dingin meningkat. Teriakan, ruangan itu diterangi dengan banyak obor. Hampir 500 prajurit berbulu putih meletakkan tangan mereka di lantai ruangan, yang diterangi dengan obor yang memancarkan ki dingin. Jirik, intensitas hawa dingin yang mereka pancarkan nyaris tidak mempertahankan kekerasan es. Para prajurit, berpakaian bulu putih, adalah orang-orang dari Istana Es Laut Utara. Mereka memainkan peran menanamkan ki dingin sehingga batu adularia tidak pecah. Namun, mereka semua tampak kelelahan. Tunggu sedikit lagi, pergeseran berikutnya akan datang. Sampai saat itu, kita perlu menjaga agar ki dingin tetap mengalir. Ya, teriakan para prajurit Istana Es Laut Utara tidak jelas. Seorang pria parubaya dengan rambut perak pendek berperan menyemangati mereka. Dia adalah sesepuh dari Istana Es Laut Utara, Oh Mubang. Jeririk, wajah Oh Mubang basah oleh keringat. Dia juga memegangi telapak tangannya di lantai, tetapi dia juga kelelahan karena telah memasukkan ki dingin ke dalam gua selama lebih dari 3 jam berturut-turut. Krik, gemuruh. Gua glasial bergetar. Getaran semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Meskipun ki dingin disuntikkan ke dalam gua, retakan di batu adularia semakin memburuk. Wajah Oh Mubang, yang meletakkan telapak tangannya di lantai es, tidak biasa. Rasanya lebih hidup ketika dia meletakkan telapak tangannya di lantai. Pemukulan monster yang mengerikan, yang berjuang untuk memanjat melalui es yang tersegel. Orang aneh. Setiap kali dia merasakan denyutan, dia ketakutan sampai hampir mengalami serangan jantung. Lebih dari ini tidak mungkin. Roh naga, yang segelnya dilepaskan, terus bertambah kuat saat para prajurit menjadi semakin lemah.
Ki dingin yang disuntikkan ke dalam batu adularia dalam 3 shift akhirnya mencapai batasnya. Begitulah cara kerja dingin. Pergeseran baru 500 orang tiba di sisi pintu keluar gua. Seol Yijong adalah orang yang membawa mereka, tetapi meskipun sudah sarapan, mereka semua tampak sangat lelah. Penatua, kami di sini untuk berubah. Saat itulah Oh Mubang menanggapi Seol Yijong dengan ekspresi serius. Saya tidak berpikir ini akan bertahan lebih lama lagi. Saya merasakan getaran saat datang ke sini. Getarannya cukup kuat sehingga bisa dirasakan dari istana juga. Kuat, akan lebih baik bagi kita untuk melawan penyuh naga yang berdarah dengan semua kekuatan kita di istana daripada mengurung yang satu ini dan melelahkan diri kita sendiri. Atas keluhan tetua Oh Mubang, tetua Seol Yijong mengangguk. Sangat jelas bahwa prajurit mereka kelelahan. Semua orang ketakutan, tetapi beberapa orang berpikir bahwa berkelahi dan mati lebih baik dari ini. Bersabarlah. Begitu kontingen Yulin datang, bahkan mereka yang tidak ingin bertarung harus pergi dan melawan monster itu sampai mati. Bajingan itu. Dia lebih tua. Para pria sedang mendengarkan, jadi. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Tidak ada jaminan kapan orang-orang asing itu akan datang, dan kami terpaksa mengorbankan diri kami di sini. Sementara sesepuh Oh Mubang mengeluh dengan marah. Seseorang bergegas ke pintu keluar gua dan berteriak agar semua orang di dalam bisa mendengarkan. Kontingen Ye Yulin telah tiba. Mendengar teriakan itu, kedua mata tetua melebar saat mereka saling memandang. Tepat ketika mereka semua mulai frustasi dengan pekerjaan, kontingen Yulin akhirnya tiba. Oh Mubang bangkit dari tanah dan bertanya, di mana mereka semua sekarang? Mereka di dermaga di tenggara pulau. Skala Danau Baikal sangat luas sehingga bisa disebut sungai atau laut. Menamakannya sebuah danau adalah keputusan yang konyol. Ada 2 cara untuk memasuki pulau itu. Menyeberang dengan perahu dari arah tenggara atau menyeberang dengan menaiki kapal feri jarak pendek dari barat laut. Lebih baik menyeberang dengan perahu, karena yang terakhir memakan waktu terlalu lama. Di dermaga, banyak pejabat istana dari Istana Es Laut Utara berkumpul. Setelah mendengar kabar bahwa kontingen Yulin sedang menyeberangi danau, mereka bergegas menyambutnya. Melihat keluar dari dermaga, orang bahkan tidak bisa melihat sisi lain danau. Di atas menara pengawas yang bertengger di atas bukit di dekatnya, seorang pria parubaya dan seorang pria berpenampilan tua dengan rambut putih berjubah abu-abu dengan derai hiasan memandangi danau. Mereka adalah Dan Jucheon, wakil Raja Istana Es Laut Utara, dan tetua pertama Seol Yanggui. Lihat ke sana, tuanku. Itu tidak besar, tapi kita harus bahagia. Kontingen Yulin datang dari jauh dan menunggu untuk disambut oleh wakil raja. Jangan panggil mereka dulu, tetua pertama. Kamu benar rajaku, kerendahan hati yang berlebihan juga tidak baik. Dan Jucheon tersenyum ringan mendengar kata-kata Seol Yanggui. Kebanyakan orang sudah memanggilnya raja daripada wakil raja, karena dia memiliki 80% kendali di Istana Es Laut Utara. Puluhan kapal terlihat di tengah danau yang luas. Setengah jam lagi, mereka akan tiba. Kuharap pangeran tidak ada di kapal mereka. Mata Dan Jucheon, yang tersenyum pada Seol Yanggui, menjadi dingin. Meski perannya berubah, pada suatu waktu sang pangeran adalah keponakannya, yang dia ajari seni bela diri. Jangan bicara tentang pangeran lagi. Bahkan jika kamu tersinggung dengan kata-kata orang tua ini, tidak ada yang bisa kami lakukan. Tanpa dia, raja akan dapat mempersatukan rakyat yang tersisa secara lebih alami. Saya pikir kita akan beruntung jika kultus iblis merawatnya. Semua tetua membuka tangan mereka dan menyambut baik laporan dari Dan Jusong bahwa pangeran mereka akan meminta bala bantuan dari kultus iblis. Bahkan di luar Jianghu, semua orang tahu bahwa kultus iblis yang terkenal tidak akan pernah mengabulkan permintaan orang. Jika dia kembali hidup-hidup, itu akan menjadi keajaiban. Seol Yanggui berbicara sambil menatap Dan Jucheon, yang tampak kesal. Tidakkah menurutmu mantan raja membawa ini semua pada kita? Jika mantan raja tidak mempromosikan pangeran, yang tidak memiliki bakat, sebagai putra mahkota, kekacauan seperti itu tidak akan terjadi. Sebagian besar tetua, bahkan tetua pertama Seol Yanggui, menentangnya.
Istana Es Laut Utara memiliki sistem yang ketat berdasarkan prestasi. Di tempat seperti itu, tidak dapat diterima bagi seseorang yang tidak mencapai apa-apa sebagai pangeran untuk ditempatkan di singgasana hanya karena dia adalah putra sulung raja. Petik 2. Petik 2. Mungkin mantan raja mengira jika harta karun itu ditemukan, situasinya akan. Seol Yanggui, yang sudah lama berbicara, terkejut. Itu karena Dan Jucheon menatap ke sisi lain danau. Apa yang dia lihat? Dan Jucheon dikenal sebagai mahaguru yang terampil di antara semua prajurit di utara. Raja, atas panggilan dari seorang tetua, Dan Jucheon mengerutkan kening. Sepertinya situasinya benar-benar berbeda dari ekspektasi kita. Mereka masih jauh jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas, tapi yang hitam itu, kurasa itu mereka. Apa maksudmu? Dan Jucheon, wakil raja istana, berbicara dengan suara rendah. Kultus iblis. Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Seol Yanggui mengeras. Tampar, guyuran, lusinan kapal melintasi danau Baikal. Di antara mereka, para pemimpin Yulin berada di kapal paling depan. Semua orang di sana tidak bisa tidak mengagumi danau yang luas, yang transparan dan indah, hampir melupakan penyu naga. Pemandangan yang tidak pernah mereka lihat di Jianghu. Jika bukan karena cuaca dingin, mereka tidak akan merasakan perbedaan seperti itu. Jegal Sohi, yang mengagumi pemandangan luar biasa untuk beberapa saat, mendekati Komandan Kang Soah, yang sedang melihat pulau yang terlihat samar dari kapal. Pemimpin Kang Soah tidak menanggapi panggilannya. Dia terus melihat ke depan. Jegal Sohi menahan senyum pahit di wajahnya seolah sudah terbiasa dengan sikap dinginnya. Pemimpin para prajurit kontingen belum istirahat dengan baik karena rencana kita untuk segera sampai di sini. Mengapa tidak meminta wakil raja untuk memberi mereka 1 hari istirahat jika situasinya tidak mendesak? Karena Dan Jusong, yang mengatakan bahwa situasi di Istana Es Laut Utara sangat mendesak, perjalanan mereka dilakukan dengan tergesa-gesa. Kecuali ketika kuda diberi waktu untuk bernapas, tidak ada prajurit yang cukup tidur. Semua prajurit di kontingen lelah. Sangat tidak masuk akal untuk melakukan perjalanan sejauh yang mereka lakukan hanya dalam 10 hari. Komandan atas panggilan berulang Jegal Sohi, Kang Soah menanggapi dengan dingin. Sebagai komandan, itu adalah keputusan saya. Saya tidak datang ke sini sebagai seorang prajurit. Jadi perhatikan apa yang seharusnya Anda lakukan. Ini membuatnya kesal. Dia bahkan berpikir akan lebih baik jika dia meminta Moyong Kang, salah satu pemimpin, untuk menyampaikan pesan kepada Kang Soah. Dia tahu betapa Kang Soah membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Yeon Buso. Apa yang saya tidak suka adalah prioritas kedua saya tidak mengerti mengapa dia harus bersikeras melakukan pawai yang tidak masuk akal. Jika prajurit kita terlalu lelah, mengirim mereka akan sulit. Mereka tahu bahwa situasinya mendesak, tetapi setelah pertemuan dengan kepala klan Great Hung, Kang Soah mempercepat kemajuan mereka. Ia bahkan mengurangi waktu istirahat kuda dari 5 kali menjadi 3 kali sehari. Berkat itu, lebih dari 30 kuda mati karena kelelahan. Ada yang tidak beres. Itu karena firasat unik yang dimiliki Kang Soah baru-baru ini. Dia memiliki pemahaman situasi yang lebih baik daripada yang lain, dan pada malam dia bernegosiasi dengan klan Hung besar, dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Naluri yang tidak pasti itu membuatnya semakin terburu-buru. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Lakukan apa yang kamu mau. Jegal Sohi yang sedari tadi menahan amarahnya tak kuasa lagi. Setelah mengatakan apa yang diinginkannya, dia pergi ke kabinnya di kapal untuk beristirahat. Itu dulu. Wong. Keributan terdengar dari bagian belakang kapal. Tepatnya, sepertinya suara itu berasal dari kapal yang mengikuti mereka dan bukan dari kapal yang mereka tumpangi. Apa itu? Saya pikir sesuatu telah terjadi. Nona Jegal. Moyong Kang, yang sedang beristirahat di kabinnya, keluar dan berkata padanya. Kurasa kita harus pergi dan melihatnya. Alhasil, Jegal Sohi dan seluruh pimpinan bergerak ke arah ekor kapal. Karena puluhan kapal melintasi danau, seluruh bagian belakang kapal mereka tertutup,
mereka tidak bisa melihat penyebab keributan itu, hanya terdengar teriakan keras. Apa itu? Bingung, Kang Soa fokus pada suara yang berasal dari kapal. Para prajurit di kapal itu tampak berteriak kaget dan kagum. Di sana, tidak mungkin, itu konyol. Tidak, mereka berlari di atas air. Apakah itu mungkin? Teriakan dari kapal belakang adalah tentang seseorang yang berlari di atas air. Sudah hampir sehari sejak kapal mereka berlayar, dan mereka masih jauh dari daratan. Mereka seharusnya berada di tengah jalan. Wang Bo Neng, kepala klan Wang Bo, berbicara dengan Moyong Kang. Apa yang mereka maksud dengan berlari di atas air? Moyong Kang mengerutkan kening dan bergumam. Langkah air. Langkah air. Orang yang mencapai tingkat tertentu menaikkan cahaya memungkinkan mereka menggunakan teknik ini untuk berlari di permukaan air. Meski tidak dikenal dengan berjalan di udara, prajurit yang telah mencapai level tertentu membutuhkan level energi yang tinggi untuk berlari bahkan pada jarak terpendek di atas air. Namun, berlari di danau seluas itu hampir mustahil. Apakah itu mungkin? Ini adalah danau yang sangat luas. Apa sih yang mereka lihat untuk mengucapkan kata-kata tidak masuk akal itu? Wang Bo Nueng, yang mengeluh, berhenti. Dia meragukan matanya sendiri. Astaga, bukan hanya dia, tapi semua orang di belakang kapal melihat ke tempat yang sama dengan mulut menganga. Yang mengejutkan mereka melihat sesosok tubuh berlari melintasi danau dengan kecepatan tinggi. Menepuk, menepuk, air beriak di mana pria ini melangkah, membuat air terlihat seperti tempat tidur yang empuk. Keterampilan yang benar-benar menggetarkan. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di danau sebesar ini? Semua orang terkejut. Namun, sosok yang bergerak ke arah mereka tiba-tiba naik ke bagian belakang salah satu kapal yang ditumpangi kontingen Yulin. Mengetuk. Musuh. Sereng. Serureng. Orang-orang di kapal, prajurit kontingen, mengeluarkan senjata mereka. Saat itu, Moyong Kang dan Jegal Sohi berteriak bersamaan. Lo Lord Chun. Pria berwajah putih itu menyibakkan rambut panjangnya ke belakang. Dia adalah penguasa kultus iblis, Chun Youn. Semua orang terkejut, tapi Chun Youn memandang semua orang di kapal dengan mata tajam dan berbicara dengan suara sinis. Siapa Kang Soah? Wajah Kang Soah menjadi bingung saat mendengar namanya keluar dari mulut Chun Youn. Bab 412. Di atas menara pengawas dermaga barat daya, dan Jucheon melihat ke seberang danau dengan kaget. Dia hanya melihat pemandangan itu dengan ekspresi kaku sampai beberapa saat yang lalu, tetapi melihat bagaimana matanya sekarang bergetar, Penatua Seol Yang Gui bertanya dengan heran. Raja, apakah sesuatu terjadi? Untuk pertanyaan itu, dan Jucheon menjawab dengan suara bergetar. Petik 2. Kultus iblis memiliki monster seperti itu di dalamnya. Monster, saya meragukan mata saya, untuk berlari melintasi setengah danau pada saat itu. Apa maksudmu? Seseorang memisahkan diri dari kelompok Demonic Cult, dan berlari melintasi setengah danau dengan kecepatan tinggi. Petik 1 tanda seru petik 1. Danau Baikal seluas laut atau sungai, jadi melewati setengahnya dalam waktu sesingkat itu konyol. Meski aliran airnya memang tenang. Bahkan tidak mungkin bagi Dan Jucheon, salah satu prajurit terkuat di utara, untuk melintasi danau dengan kecepatan setinggi itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak mungkin, apakah Chun Yujong, salah satu dari 5 prajurit terkuat, langsung datang ke sini? Dan Jucheon, wakil Raja Istana, bergumam sambil menyipitkan matanya. Dia tidak tahu berita terkini di Jianghu, jadi dia tidak bisa menebak siapa itu. Di sisi lain, saat ini di kapal terjauh. Dan Jusong, seorang utusan dari Istana Es Laut Utara, yang berada di sebelah Moyong Kang, memandang Chun Youn dengan heran. Tidak peduli seberapa banyak dia memandangnya, sepertinya dia adalah anggota kultus. Namun, begitu Moyong Kang memanggil pria itu Tuan Chun. Yang mulia, pemimpin Moyong. Pada pertanyaan hati-hati Dan Jusong, Moyong Kang menjawab dengan suara pelan. Kamu mungkin tidak tahu, tapi orang itu adalah Lord of the Demonic Cult. Kultus Iblis. Dan Jusong bertanya-tanya apakah itu benar, tetapi pria itu benar-benar penguasa kultus iblis.
Dia tahu bahwa Tuhan yang baru masih muda, tetapi ternyata itu benar. Pentingnya penampilan Lord of the Demonic Cult di Istana Es Laut Utara menjadi jelas. Apakah Baekhyun benar-benar membujuk mereka? Bagaimana? Dengan cara apa? Itu menakjubkan. Dia berpikir bahwa Baekhyun pasti akan gagal. Para tetua juga mengharapkan dia dikeluarkan dari kultus, dan dalam kasus terburuk, mereka mengira bahwa kultus iblis akan berurusan dengannya. Namun, mengejutkan bahwa salah satu dari 3 kekuatan utama yang membagi Jianghu belakangan ini muncul. Wong, tuan dari Sekte Iblis. Apakah dia benar-benar Dewa Iblis? Orang-orang semua berpikir. Ketika mereka mengetahui identitas asli orang yang datang ke kapal mereka, wajah mereka berubah ketakutan. Secara khusus, Mo Yong Kang, yang merupakan satu-satunya yang telah melihat apa yang terjadi di Kastil Jin, sudah berkeringat dingin, meskipun cuaca dingin. Ini buruk. Mo Yong Kang menatap Jegal Sohi. Dia juga menganggukkan kepalanya dengan ekspresi bingung. Daripada tiba-tiba muncul di kapal mereka, masalahnya adalah Chun Youn sedang mencari seseorang. Dia pasti bertemu dengan klan Hung besar. Mo Yong Kang telah mendengar dari Jegal Sohi bahwa Kang Soah, komandan pasukan mereka saat ini, menyusun skema dengan panglima perang. Mereka khawatir tentang skema dari awal. Mereka bahkan berpikir bahwa akan lebih baik untuk menghalangi Kang Soah, atau mungkin mereka merasa harus membiarkannya menghadapi konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun, sebagai hasil dari berbagai pemikiran, mereka akhirnya berpikir bahwa meskipun kultus iblis benar-benar mengirim pasukan, Chun Youn, tuan mereka, tidak mungkin datang. Kita harus bersikap tenang. Meskipun itu adalah aliansi, hubungan antara Yulin dan Demon Cult telah berantakan akhir-akhir ini. Jika bukan karena klan Blade God Six Martial, mereka akan mengincar tenggorokan satu sama lain. Situasi di Kastil Jin, kerusakan yang terjadi pada Yeon Buso, pembantaian orang-orang yang tergabung dalam pasukan Langit Agung, dan perubahan agama negara karena alasan tersebut, semua faksi Yulin menjadi marah saat menyebut kultus iblis. Agar Tuan Chun muncul di sini. Jegal Sohi bingung bagaimana mengatasi situasi ini. Awalnya, dia ingin membujuk Kang Soah, tetapi memikirkan apa yang dilakukan Chun Youn terhadap tunangannya Yeon Buso, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Dia benar-benar sedang mencari Nona Jegal. Jika kita tidak segera mengambil tindakan, Kang Soah akan berada dalam bahaya. Hah, kamu mungkin tidak tahu karena sudah lama kamu tidak melihatnya, tetapi siapapun yang mengancam Chun Youn tidak akan pernah pergi hidup-hidup. Chun Youn membunuh Nam Gung Kiong, kepala klan Nam Gung, bahkan tanpa berkedip mata saat berada di depan para pemimpin Yulin. Bahkan pemimpin besar Yi Mok tidak dapat menghentikannya. Tidak aneh jika dia membunuh Kang Soah. Jegal Sohi mengirim pesan. Untuk saat ini, saya akan mendapatkan perhatian Tuan Chun. Tidak peduli betapa dia tidak menyukai Kang Soah, dia tetaplah komandan pasukan mereka dan anak dari Yi Mok. Dia tidak bisa membiarkannya terluka. Tetapi, itu pasti kamu. Namun, Chun Youn menemukan Kang Soah. Ah, Jegal Sohi menyentuh dahinya. Saat dia bertanya siapa Kang Soah, semua orang di kapal melihat ke arah Kang Soah, membiarkan dia ditemukan. Mengalihkan perhatiannya adalah kegagalan sejak awal. Jegal Sohi bergerak di depan Chun Youn yang buru-buru mencoba mendekati Kang Soah. Pak, dia dengan sopan menyapanya. Tuan Chun, sudah lama sekali. Saya Jegal Sohi, prajurit Yulin dan pasukan keadilan. Hanya ada satu hal yang dia tahu. Mereka memiliki hubungan kecil yang tercipta saat dia pergi ke Demonic Cult. Pada saat itu, Chun Youn adalah pangeran yang menyelamatkan utusan Yulin, yang jatuh ke dalam perangkap karena klan Blade God Six Martial. Itu mungkin mengapa dia tidak menganggap Chun Youn sombong dan merasa benar sendiri seperti rumor dikatakan. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan. Tapi Chun Youn bahkan tidak bertingkah seperti dia mengenalnya dan berbicara dengan suara dingin. Bergerak. Ah, itu mengecewakan. Bahkan Mo Yong Kang yang menontonnya tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Dia tahu betapa hebatnya kecantikan Jegal Sohi dan berpikir bahwa dia pasti akan berbicara dengannya karena pertimbangan. Ketika utusan itu pergi ke pemujaan setan, dia mengira Chun Youn membantu mereka karena dia melihat kecantikan Jegal Sohi.
Apakah dia orang yang tidak punya simpati? Pria cenderung lemah di depan wanita cantik, tetapi tidak semua pria akan menunggu wanita cantik. Meski begitu, mereka tetap menunjukkan minat pada kecantikan. Tuan Chun, mengapa Anda tiba-tiba datang ke kapal kami? Dia harus mengalihkan perhatiannya. Dia harus melanjutkan percakapan. Tapi sayangnya, tidak ada yang berhasil. Apakah kamu sengaja berpura-pura tidak tahu? Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Mendengar kata-kata itu, mata Sohee bergetar. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, tapi dia tahu apa yang dimaksud Chun Youn. Kami berada dalam krisis karena kami mengabaikan momen itu. Dia menggigit bibirnya, wajahnya panas. Karena itu sama dengan Chun Youn yang menunjukkan bahwa mereka melindungi Kang Soah. Sepertinya dia datang ke kapal musuh di danau yang luas karena dia harus melakukan sesuatu. Suara Kang Soah datang dari belakang, sementara Sohee terjepit. Dia adalah tamuku. Menyingkir. Tetapi pemimpin Kang. Jangan ganggu kami dan pergi. Jegal Sohee mengerutkan kening mendengar suara keras kepala itu. Haha, ini bukan tempat di mana harga dirimu harus diselamatkan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia kecewa dengan kata-kata dingin Kang Soah terhadapnya, tapi dia menyingkir. Dalam situasi saat ini, tidak ada cara lain selain Kang Soah untuk mengatasi masalah yang dia buat sendiri. Dia hanya berharap bahwa dia tidak akan melakukan hal bodoh. Petik 1. Pemimpin Kang. Lawannya adalah salah satu prajurit terbaik di dunia. Jika dia memikirkannya, tidak ada satu orang pun di kapal yang akan selamat. Meminta maaf sepertinya merupakan metode terbaik untuk mengurangi kerusakan pada para prajurit. Pria ini adalah penguasa kultus iblis, Chun Youn. Mata Kang Soah menyipit. Dia adalah monster yang mengubah saudaranya, Yeon Buso, yang jenius, menjadi lumpuh. Dan jika dia bisa berurusan dengan Lord of the Demonic Cult, itu akan menjadi cara terpendek untuk meningkatkan posisinya di klannya, dan dia bahkan bisa mendapatkan posisi di Forces of Justice. Namun, saya tidak seharusnya membuat kesalahan. Tapi tentu saja, ada kesalahan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lord of the Demonic Cult secara pribadi akan memimpin kontingen mereka. Dia bukan lawan yang mudah diambil. Kang Soah menatap mata Chun Youn. Itu tidak normal merasakan tekanan seperti itu dari seorang prajurit hanya dengan menatap mata mereka. Tidak ada trik sembrono yang berhasil pada orang seperti itu. Untuk menghancurkan kejahatan dan mencapai surga, saya siap berkorban. Pak, Kang Soah menyatukan tangannya dan menyapa. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan Lord of the Demonic Cult. Saya Kang Soah, yang bertanggung jawab atas kontingen ini dan pasukan bayangan hitam. Suara yang kuat, wajah dengan keberanian tanpa sedikit pun rasa takut. Silakan, jegal Sohee dan Moyong Kang sama-sama prihatin. Tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gedebuk. Kang Soah berlutut dengan satu kaki. Dan sekali lagi menggenggam tangannya dan berkata, jika Tuan yang datang ke kapal kita seperti ini marah karena orang barbar, saya tidak punya alasan. Saya meminta mereka untuk menghentikan siapapun yang mengejar kami. Ah, semua orang kaget dengan sikap Kang Soah, meski melihat Chun Youn. Mereka mengira dia akan berbicara dengan halus tetapi tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu terus terang. Moyong Kang memujinya. Benar, ini mungkin cara terbaik untuk menangani hal ini. Itu bisa memalukan, tapi ini jauh lebih baik daripada memprovokasi Lord of the Demonic Cult. Sekarang tinggal bagaimana tanggapan Chun Youn. Chun Youn, yang memiliki wajah tanpa ekspresi, membuka mulutnya. Kalau begitu bayar harganya. Sereng. Dengan kata-kata itu, Chun Youn menghunus pedang naga putih yang ada di pinggangnya. Dia tanpa henti meskipun dia bisa memilih opsi lain. Jegal Sohee, bingung dan takut, berteriak. Tuan Chun, kami adalah sekutu. Apakah Anda mencoba untuk menyakiti pemimpin kontingen yang dikirim dari aliansi bahkan tanpa mempertimbangkan situasinya? Saat itu, Chun Youn berbicara dengan nada yang mengatakan bahwa tidak ada yang penting baginya. Dengan alasan apa kalian semua merencanakan itu? Itu. Berhentilah membuang waktuku dan bayarlah. Dengan kata-kata itu,
Pedang Chun Yowun mengarah ke bahu kanan Kang Soah. Itu dulu. Dentang. Seseorang menghentikan pedang naga putih milik Chun Yowun. Itu tidak lain adalah Wang Bo Neng, kepala keluarga Wang Bo. Tron. Kuak. Desahan keluar dari mulut Wang Bo Neng. Dia bersiap untuk bertindak jika terjadi sesuatu, jadi dia berhasil memblokirnya pada saat yang tepat, tetapi kedua telapak tangan yang memegang pedang itu robek dan mengeluarkan darah. Sepertinya dia mengayunkannya dengan ringan. Kekuatan hebat apa ini? Jika dilihat lebih dekat, terlihat lantai di sekitar Wang Bo Neng penyok. Jika bukan karena dia, Kang Soah akan kehilangan lengan kanannya. Apakah kamu memblokir saya? Atas pertanyaan Chun Yowun yang melepaskan energi cukup kuat untuk membakar bagian dalam lawannya, seru Wang Bo Neng. Komandan Kang bertanggung jawab atas kontingen ini yang bergerak untuk membantu Istana Es Laut Utara. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menyakitinya? Meski menderita luka dalam, Wang Bo Neng tidak mundur. Mempertimbangkan ketenaran Chun Yowun, sangat menakutkan berada di sana, tetapi melihat Kang Soah seperti itu, dia tidak ingin mundur dari situasi tersebut. Bahkan jika semua orang memanggilmu Demon God, aku tidak akan takut padamu. Ha! Wang Bo Neng mengangkat energi internalnya dan meluruskan lututnya yang tertekuk. Lagi pula, begitu dia mendorong Chun Yowun, semua orang akan datang untuk membantu Kang Soah. Namun, akan ada orang-orang yang akhirnya kehilangan nyawa mereka dalam proses itu. Ini, kakinya, yang berusaha diluruskan, tertancap lebih dalam ke dasar kapal. Tentu saja, Wang Bo Neng tahu bahwa Dewa Iblis tidak akan membiarkan dirinya didorong, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Kuak, api, itu sangat kuat sehingga pembuluh darahnya berdiri di sekujur tubuhnya. Bahkan ketika dia mencoba menggunakan semua energi internalnya, tidak ada bedanya. Saat Chun Yowun meningkatkan energinya lebih jauh, Wang Bo Neng jatuh ke lantai. Gedebuk. Wajah semua orang di kapal mengeras. Wang Bo Neng, kepala klan Wang Bo yang agung, seorang seniman bela diri terkenal, dan pemimpin pasukan keadilan, diturunkan secara sepihak. Dengan gelar Demon God, Chun Yowun benar-benar tak terkalahkan. Jika kamu menggangguku sekali lagi, aku benar-benar akan membunuhmu. Satu peringatan terakhir diberikan oleh Chun Yowun, yang mendekati Kang Soah, namun anggota pasukan Black Shadow mencabut senjatanya dan berusaha menghentikannya. Berhenti. Jika kamu ingin membunuh pemimpin kami, kamu harus membunuh kami terlebih dahulu. Tidak peduli betapa takutnya mereka tidak bisa membiarkan Chun Yowun melakukan apa yang diinginkannya. Saat wajah Chun Yowun menjadi lebih dingin, Kang Soah berteriak. Semua orang berhenti. Petik 2 tanda tanya petik 2. Para prajurit dari pasukan bayangan hitam tidak bisa menyembunyikan rasa malu mereka atas perintah yang tidak terduga. Jika mereka mundur, penguasa kultus iblis, Chun Yowun, akan memotong lengannya, jadi mengapa Kang Soah memerintahkan itu? Itu dulu. Bentrokan. Merobek. Kuak. Pemimpiner. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kang Soah menarik pedangnya dari pinggangnya dan memotong tangan kirinya dari pergelangan tangan ke bawah. Jegal Sohi, Moyong Kang, dan Dan Jusong terlalu kaget dengan apa yang mereka saksikan. Kenapa? Kuak. Menetes. Kang Soah menjerit kesakitan sambil perlahan terus menekan titik darah untuk menghentikan pendarahan. Dia melakukannya dengan tangannya sendiri, tetapi meskipun demikian, sangat menyakitkan sehingga dia tidak dapat berbicara. Sambil bertahan, bibirnya terbuka. Aku tahu ini tidak akan memadamkan amarahmu. Tapi kali ini, kami dikirim ke Istana Es Laut Utara. Petik 2 petik 2. Tolong beri aku waktu untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jika Anda bertanya kepada saya nanti, saya akan membayar harga penuh. Mendengar kata-kata Kang Soah, Jegal Sohi mengaguminya. Itu adalah strategi, menyelesaikan masalah dengan mengorbankan tubuh mereka sendiri. Mengorbankan tubuh sebelum lawan bisa memberi tekanan pada lawan, dan pria itu akan bisa menghindari rasa sakit lebih lanjut. Jika aku bisa menyingkirkan situasi ini dengan menyerahkan tangan kiriku,
itu bukanlah harga yang mahal untuk dibayar. Jika dia melakukan itu, bahkan Lord of the Demonic Cult akan merasa terganggu. Lagi pula, melihat dia membidik bahu, sepertinya Chun Youn hanya menginginkan lengannya. Itu berarti dia tidak berniat membunuh Kang Soah. Rumor bahwa mereka yang tidak bisa membunuh membidik senjata adalah benar. Kalau begitu, melakukan ini pada diriku sendiri akan mengurangi kerusakannya. Kang Soah dengan berani memotong tangannya. Hasil yang diperhitungkan dengan sempurna, karena dia adalah orang yang tidak kidal, dan pada saat yang sama, itu akan memberi kesan bahwa dia membayar dosa-dosanya dengan tangan kirinya. Dia akan berhenti jika dia mempertimbangkan prestisenya. Penguasa kultus iblis, salah satu dari 3 kekuatan utama, jika dia mendorong lebih jauh, orang akan menertawakannya. Kang Soah menatap Chun Youn dengan wajah pucat. Chun Youn melihat ini dan membuka mulutnya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Fiuh. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Kang Soah menangis bahagia di dalam. Itu berarti pertaruhannya terbayar. Sebaliknya, lebih baik begini daripada membuat alasan untuk Chun Youn. Aku hanya perlu berharap bahwa darah dan inti penyu naga akan bekerja dengan baik. Kang Soah menginginkan darah penyu naga. Menurut dokumen kuno, dikatakan bahwa jika seseorang mengambil darah atau inti dari salah satu dari 5 makhluk roh, bagian tubuh yang terputus dapat dipulihkan. Mempertimbangkan itu, dia memotong tangannya. Aku perlu mendapatkan darah itu. Tujuan sebenarnya Kang Soah menjadi sukarelawan untuk misi ini adalah karena penyu naga. Dia percaya bahwa jika dia mengambil inti dari naga berkepala 4, dia akan dapat mengeksplorasi kekuatannya yang akan membuatnya semakin dekat untuk menjadi salah satu dari 5 prajurit hebat. Chun Youn menatap Kang Soah dan menggelengkan kepalanya. Aku sedang berpikir untuk mengambil lenganmu. Aku tidak tahu kamu akan mengambil langkah pertama. Ini cukup bagus. Mendengar kata-kata itu, semua orang menghela nafas lega. Sepertinya mereka bisa menghindari pertempuran dengan Dewa Iblis. Itu bodoh, tapi metodenya berhasil. Jegal Sohi tersenyum pahit. Kang Soah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Chun Youn dengan menahan rasa sakit di pergelangan tangannya. Terima kasih atas belas kasihanmu yang murah hati. Aku akan membalasmu atas aib ini dengan cara yang sama suatu hari nanti. Tindakan luar dan pikirannya berbeda, tetapi dia tidak menunjukkan niat sebenarnya. Seperti kata pepatah, balas dendam seorang pria tidak pernah terlambat. Dia menanggung aib ini untuk menghancurkan kultus iblis nanti. Dia lebih menakutkan daripada Yeon Buso. Bahkan Moyong Kang, kepala keluarga Moyong, mau tidak mau mengagumi Kang Soah. Mungkin di masa depan, ketika Kang Soah memiliki kekuatan dan kecerdasan, dia akan mampu menghadapi penguasa kultus iblis. Saat itu, Chun Youn mendekati Kang Soah yang merasa lega dan bertanya. Apa yang biasanya kamu lakukan jika seseorang yang kemungkinan besar akan berubah menjadi kesakitan mencoba menghilang dari pandanganmu? Hah, melihat orang seperti apa kamu, aku hanya ingin mengakhiri masalah ini dengan satu tangan, tapi aku berubah pikiran setelah melihat apa yang berputar di kepalamu. Wajah Kang Soah menjadi pucat mendengar kata-kata Chun Youn. Dia menyadari bahwa rencananya tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Tidak mungkin. Bingung, dia mencoba mundur. Koak, Chun Youn, yang meraih kerah Kang Soah, dengan tenang memberitahunya. Mati di sini. Tunggu. Kamu sedang apa sekarang? Memotong. Pada saat itu, White Dragon Blade Chun Youn melewati leher Kang Soah meninggalkan lintasan putih. Kang Soah mengedipkan matanya pada apa yang terjadi begitu cepat. Sial, itu. Memotong. Sebelum dia selesai berbicara, kepalanya yang terpenggal jatuh ke lantai kapal. Gulungan. Menatap kepala Kang Soah, yang matanya terbuka lebar, Chun Youn bergumam dengan suara dingin. Kepalamu memang berputar. Bab 413. Meskipun banyak yang melakukan pelanggaran karena memotong tangan, itu jauh lebih baik daripada menghadapi penguasa kultus iblis, Chun Youn. Tapi, bentrokan, gulungan. Semua orang terkejut melihat kepala komandan Kang Soah menggelar guling di lantai. Siapa yang akan membayangkan bahwa dia akan membahas ajalnya seperti itu? Meskipun Kang Soah adalah putra kedua Yimok,
kepala pasukan keadilan, yang bersekutu dengan mereka, tidak ada keraguan sedikitpun. Kang Soah, komandan, semua orang di kapal berteriak. Teriakan mereka menahan kegelisahan dan kebencian atas kematian komandan mereka dan pemimpin pasukan bayangan hitam. Jegal Sohi, ahli strategi Yulin, meneriaki Chun Youn dengan mata merah. Lihat, Tuan Chun, bukankah ini terlalu berlebihan? Terlalu banyak. Komandan Kang berkata dia bersalah dan memotong tangannya sendiri. Selain itu, bukankah pemujaanmu dan pasukan keadilan bersekutu? Bukankah tindakanmu yang berlebihan ini? Jegal Sohi tidak akan bertindak seperti itu jika di hari lain. Namun, ketika pertunangannya Yeon Buso kembali ke keadaan setengah mati, dan sekarang dia menyaksikan kematian Kang Soah, hal itu akhirnya memicu kemarahannya. Menepuk. Saat itu, Wang Boneng yang terjatuh dari kapal karena penyok muncul. Melihat noda darah di wajah dan mulut, sepertinya dia hampir tidak memiliki energi untuk bangkit kembali, karena dia kesulitan menghentikan energi yang telah menyerang dagingnya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Wang Boneng terkejut melihat kepala terpenggal Kang Soah berada di tanah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chun Youn akan membunuhnya. Gedebuk, beraninya kau membunuh pemimpin kami. Aku tidak bisa memaafkanmu. Anggota pasukan bayangan hitam, yang telah menatap kepala Kang Soah dengan putus asa, tidak bisa menahan amarah mereka lagi dan berlari ke depan dengan senjata di tangan. Situasinya semakin memburuk, dan tidak ada gunanya menahan kematian Kang Soah. Set, dua prajurit dari pasukan bayangan hitam secara bersamaan berlari menuju Chun Youn. Taktik pertengkaran mereka, yang keluar dari kemarahan, tidak umum. Aku akan membunuhmu. Namun, mereka bahkan tidak bisa menghubungi Chun Youn. Sayang, tidak ada. Di beberapa titik, monster tak dikenal dengan topeng yang memiliki pola unik muncul dalam jubah hitam dan memblokir serangan mereka. Seakan memblokir mereka tidak cukup, dia melemparkan mereka ke sisi kapal lain. Gedebuk, aduh, celepuk. Setelah dipukul di dada untuk kedua kalinya, keduanya terlempar keluar dari kapal dan jatuh ke danau yang dingin. Moyong Kang dari keluarga Moyong berteriak dengan wajah kaku. Raja Kegelapan. Pria bertopeng tak dikenal itu adalah Marakim, penjaga agung kultus iblis. Tentu saja, Marakim tidak mungkin membiarkan Chun Youn pergi sendirian kemanapun. Suara nafas yang keras datang dari balik topeng. Meskipun dia adalah seorang mahaguru, dia tampak sangat lelah karena bukanlah tugas yang mudah untuk menjelajahi danau yang luas itu. Tuhan, Chun Youn terbatuk mendengar pesan telepati lembut dari Marakim. Dia merasa tidak enak. Dia meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia akan kembali begitu dia menyelesaikan sesuatu dan kemudian meninggalkannya. Yang lain tidak punya pilihan selain tetap diam karena tidak mungkin mereka mengikuti Chun Youn. Bahkan jika mereka bisa, mereka tidak akan bisa mengikuti kecepatan Chun Youn. Apakah dia juga berlari di danau yang luas ini? Kultus iblis saat ini penuh dengan monster berdarah. Semua orang terkejut. Mata semua orang di kapal dipenuhi ketegangan. Bahkan Raja Kegelapan yang terkenal muncul seolah-olah Chun Youn tidak cukup sulit untuk tangan mereka. Mereka tidak bisa melihat solusi yang menguntungkan. Sementara semua orang ragu-ragu, Chun Youn membuka mulutnya dan menunjuk ke kepala Kang Soah. Saya membuat ini jelas. Kejadian ini terjadi karena orang ini. Tapi, jika Anda berpikir bahwa kehilangan kolega Anda sangatlah tidak adil, datanglah kepada saya. Itu adalah suara tenang yang dipenuhi dengan kesombongan. Dan itu sudah cukup bagi mereka untuk mengerti. Chun Youn cukup kuat untuk menjangkau semua orang di kapal. Moyong Kang berkemah cukup keras hingga berdarah dan berbicara. Tuan Chun, apakah menurut Anda aliansi antara pasukan keadilan dan kultus iblis tidak penting? Saat membentuk kebohongan, rasa benar dan salahmu harus ditinggalkan. Bukan Chun Youn yang menanggapinya. Marakim, yang menenangkan nafasnya sampai batas tertentu, berbicara sambil mengeluarkan pedangnya dari pinggangnya. Srur, saya pikir itu adalah sesuatu yang seharusnya ditanyakan oleh sekuel kita. Apakah Anda benar-benar menghargai aliansi, ketika meminta orang barbar untuk menyerang kami? Itu.
Rasanya seperti ditusuk di tenggorokan. Dia melupakannya di saat marah, tapi pelakunya bukan yang lain adalah Kang Soah. Mereka saja bisa menghentikannya, tetapi mereka mengabaikan masalah itu. Dewa Iblis dan Raja Kegelapan. Tekanan dari ujung pedang Marakim membuat mereka semakin tegang. Jika semuanya berjalan lebih jauh, hasilnya adalah semua orang di atas kapal akan mati. Dari awal, mereka tidak secara membabi buta menyakiti kita. Jegal Sohi yang gagal mengendalikan amarahnya hingga beberapa saat lalu menghela nafas. Mereka harus menerima apa yang dilakukan. Terus terang, itu adalah satu-satunya solusi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan jika mereka mendukung kata-kata kultus iblis. Seperti inikah rasanya orang tanpa kekuatan? Hingga saat ini, Yulin memegang posisi terdepan di Wulin. Tidak hanya di keluarga kekaisaran, tetapi seluruh Wulin menghormati mereka. Meskipun mereka terus-menerus berhubungan dengan kultus iblis, mereka tidak pernah mundur. Namun, dengan Lord of the Demonic Cult yang baru, posisi mereka berubah total. Apakah tidak ada orang yang bisa menghentikan Tuan Chun? Itu menjengkelkan, tapi itulah kenyataannya. Mungkin musuh yang benar-benar perlu mereka khawatirkan bukanlah klan Blade God Six Martial tetapi kultus iblis. Pemimpin Moyong. Jegal. Moyong Kang menutup matanya saat melihat Jegal Sohi menahannya. Setelah Kang Soah yang diangkat sebagai panglima meninggal dunia, semua kewenangan langsung jatuh ke tangan Moyong Kang yang memiliki jabatan tertinggi. Naik, Moyong Kang membunuh kebencian di dalam dirinya dan berbicara. Kontingen ini tidak bermaksud menghadapi Tuan Chun. Dan, Anda telah dibayar. Tolong, demi persekutuan kita, saya harap ini berakhir di sini. Semua orang menunggu jawaban Chun Youn dengan wajah tegang. Seperti yang dikatakan Moyong Kang, Chun Youn harus menjadi orang yang mengakhiri pertarungan ini, dan memancarkan dia mengangguk dengan tegas. Fiuh, meski membidik, mereka semua lega. Kehadiran Chun Youn yang merupakan Dewa Iblis membuat mereka semua menjadi gelisah. Apakah itu melegakan? Chun Youn tertawa saat melihat respon kontingen Yulin. Saat ini, mereka semua berpikir bahwa situasi telah diselesaikan dengan pengorbanan Kang Soah. Namun, mereka tidak tahu bahwa klan Great Hung akan mengejar mereka sampai mati. Aku tidak perlu memberitahu mereka. Itu adalah sesuatu yang harus mereka hadapi. Tanpa Kang Soah, kontingen harus menghadapi kemarahan Asara, panglima perang yang kehilangan kedua lengannya. Ayo pergi, Wali Agung. Petik 1 tanda seru tanda tanya petik 1. Murid Marakim bergetar saat mendengar pesan Chun Youn. Arah yang dia tuju bukanlah ke arah 6 pedang, yang berada di kapal di belakang mereka. Sekarang kita sudah sampai sejauh ini, lebih baik pergi ke pulau dulu. Kurung siku buka titik. Ya, itu sudah jelas, tetapi Marakim enggan menjawab karena dia baru saja mengatur napas, tetapi pikiran untuk menjelajahi danau sekali lagi terasa sulit baginya. Pertama, Chun Youn pergi, lalu Marakim juga menghilang dari kapal. Tak lama setelah meninggalkan kapal, orang-orang Yulin memandangi mereka dan menunggu sampai mereka benar-benar menghilang. Saat semua orang melakukan itu, seseorang mengangkat kepala Kang Soah dengan kedua tangannya. Dia menutup mata Kang Soah yang terbuka, dan diam-diam membuka mulut. Pria itu memiliki seringai di wajahnya, yang tidak ada yang memperhatikan. Pemimpin saya, pengorbananmu yang mulia untuk surga akan dikenang selamanya. Sebuah kebenaran yang mengejutkan telah terungkap. Identitas tersembunyi Kang Soah, putra kedua pemimpin besar pasukan keadilan Yimok, dan pemimpin pasukan bayangan hitam, adalah salah satu pemimpin pasukan Langit Agung. Saat dia diam, Jegal Sohi membawa bendera pasukan bayangan hitam dan membantu mereka mengambil mayatnya. Letnan Mak, pasti sulit, tapi misinya belum selesai, jadi tolong pimpin pasukan Black Shadow atas nama pemimpin Kang. Petik 2. Aku mengerti. Seorang pria parubaya dengan mata murung dan rambut setengah putih menerima peran tersebut. Dia adalah Mak Wijong, letnan dari pasukan bayangan hitam. Di atas menara pengawas di dermaga barat daya pulau, dan Jucheon, wakil raja istana, menatap tajam ke sisi danau lain dan tiba-tiba berbicara dengan Seol Yanggui. Penatua Seol,
Kurasa kita harus segera turun. Kenapa tiba-tiba begitu? Mendengar kata-kata itu, Dan Jucheon menunjuk ke sana kemari. Seol Yang Gui melihat ke arah yang dia tunjuk dan melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu di sisi yang bisa dilihat dari dermaga. Dan seolah-olah mereka sedang berlari di tanah datar, seseorang sedang mendekati pulau itu. Apakah dia benar-benar melakukan itu? Seol Yang Gui tidak bisa menahan rasa nyamannya. Ketika dia mendengar Dan Jucheon berbicara tentang itu, dia tidak dapat mempercayainya. Tetapi sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak dapat menahannya. Namun, mereka belum pernah melihat orang yang melakukan prestasi yang begitu sulit. Sedikit di belakang, tapi ada orang lain yang menjaga kecepatan tetap stabil. Bukan hanya satu orang. Siapa sih orang-orang itu? Dan Jucheon, salah satu prajurit terbaik di utara, melihat dua orang melakukan sesuatu yang hampir tidak bisa dia capai. Kurasa kita harus pergi menemui mereka. Dipahami. Identitas tetap tidak mereka ketahui, tetapi mereka harus bertemu dengan mereka untuk mengetahuinya. Jelas bahwa mereka berasal dari kultus iblis. Ketika mereka menggali turun dan tiba di dermaga, sekitar 100 orang telah menunggu terlebih dahulu, semuanya dari Istana Es Laut Utara. Kamu sudah datang. Wakil Raja Istana. Mereka semua adalah prajurit istana, pasukan pedang salju, salah satu dari 5 pasukan pertempuran Istana Es Laut Utara. Pemimpin pasukan pedang salju, Baik Gojung, hendak mengirim melapor kepada wakil raja bahwa Yulin belum tiba ketika lingkungan menjadi berisik. Di sana, lihat di sana. Ya ampun, mereka berlarian di danau. Tunggu, apakah mereka datang jauh-jauh ke sini seperti itu? Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? Bahkan jika kamu lelah, matamu seharusnya bekerja dengan baik. Pemimpin pasukan pedang salju, Baik Gojung, melihat ke arah danau sambil berkemah. Dan dia akhirnya berkata, itu. Yang mengejutkan, 2 orang mendekati mereka dengan berlari di danau. Itu tidak dapat dipercaya. Mereka melintasi danau yang biasanya dilintasi kapal dengan berjalan kaki. Itu tidak mungkin. Semua orang terkejut, dan 2 orang yang sedang berlari di danau melangkah ke sisi dermaga dan mendekati mereka. Dermaga menjadi berisik. Siapa 2 orang yang datang lebih awal dari pasukan keadilan Yulin? Yang pertama dilihat Dan Jucheon adalah pria bertopeng itu. Topeng dengan pola yang unik. Dia mendengarkan dari suatu tempat. Ketika dia pergi ke Jianghu untuk meneliti orang-orang paling terkenal yang bisa menjadi ancaman bagi Istana Es Laut Utara. Ada satu yang disebutkan, Raja Kegelapan. Hanya ada 1 orang di kultus iblis yang memakai topeng. Pria itu dikenal mengatur kematian di medan perang. Marakim, penjaga agung dari kultus iblis. Apakah dia benar-benar Raja Kegelapan? Apakah itu berarti kultus iblis benar-benar mengirim kontingen? Dia menduga bahwa itu adalah kultus iblis berdasarkan bendera hitam dan karakter merah yang tertulis di atasnya, tetapi melihat Marakim, tebakannya berubah menjadi jawaban yang benar. Ini berarti Pangeran Baekhyun benar-benar berhasil meminta dukungan mereka. Tunggu, The Great Guardian hanya bergerak di samping Lord of the Demonic Cult, lalu itu artinya. Pria muda yang berdiri di sana. Penguasa kultus iblis seharusnya adalah Chun Yujong, seorang pria berusia 50-an, tetapi orang di sebelah Marakim tampak terlalu muda. Pria muda itu bergerak sedikit lebih dekat dan menyapanya. Chun Youn, penguasa Ordo Setan Langit. Wah, semua orang yang mendengarnya tidak bisa mengingatnya. Berbeda dengan yang lain, orang-orang di Laut Utara tidak tahu apa-apa tentang mereka. Apakah kita tidak salah dengar? Tuan dari Sekte Iblis, Kultus The Setan, sudah datang ke sini. Dermaga menjadi lebih kacau. Tentu saja, meski kaget, Dan Jucheon berusaha menyembunyikan ekspresi. Dia berusaha melindungi martabatnya sebagai orang yang mewakili Istana Es Laut Utara, namun dia tidak bisa menghentikan matanya yang gemetar. Sangat dapat dipercaya, prediksi yang dia buat di menara pengawas. Ternyata setengah salah dan setengah benar. Bukan Chun Yujong, penguasa kultus iblis, yang Dan Jucheon tahu siapa yang datang ke Istana Es Laut Utara. Kenapa Lord of Sky Demon Order ada di sini?
Seol Yanggui terkejut dan tergagap sampai Chun Youn tersenyum dan berbicara. Kami telah menerima permintaan untuk mengirim prajurit dari pangeran istanamu. Bab 414. Kantor Istana Es Laut Utara. Getaran yang kuat menyebabkan semua perabotan bergetar dan dekorasi kantor jatuh. Dua orang berbicara dengan santai. Mungkin mereka terbiasa dengan getaran yang terus-menerus, yang semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Mereka adalah Dan Jucheon, wakil raja istana, dan Seol Yanggui, tetua pertama. Ini adalah sebuah masalah. Kabar dengan cepat menyebar di antara para pejabat di istana. Sudah berapa lama? Dan Jucheon menenangkan wajah kecewa. Berita bahwa Pangeran Baekhyun, penerus sah raja sebelumnya dan penguasa kultus iblis, memimpin kontingen ke istana menyebar dengan cepat. Berkat itu, kabar suksesnya kedatangan kontingen Yulin pun pemakaman. Ini benar-benar berbeda dari rencana semula. Dan Jucheon ingin menggunakan keberhasilan permintaan pengirimannya untuk mengubah pikiran beberapa pejabat dan anggota langsung istana yang tidak mendukungnya menjadi raja. Sebaliknya, sang pangeran, yang kredibilitasnya telah hilang di istana, kembali menyoroti pemilihan ahli waris yang tidak masuk akal. Lord of the Demonic Cult tidak dapat mempertimbangkan karena tidak ada permintaan resmi yang dikirimkan kepada mereka. Mereka bisa menggunakan alasan itu jika bukan karena penguasa kultus iblis, Chun Youn. Semua orang benci mengakuinya, tapi setelah melihat tingkat keahliannya yang tinggi saat menemukan danau, sulit bagi siapapun untuk bergerak. Istana Es sudah mengalami kesulitan menghadapi penyu naga, dan mereka tidak mampu menciptakan musuh yang lebih kuat. Bahkan jika itu terlalu berlebihan, haruskah aku mencoba mengalahkan monster itu hanya dengan para prajurit istana? Itu adalah penyesalan. Tetapi segera setelah itu, dia menyadari bahwa pemikiran seperti itu bodoh. Seekor naga yang menekan 4 hampir merupakan binatang roh kelas bencana. Sama sekali tidak diketahui apakah akan ada bagian dari Istana Es Laut Utara yang tersisa jika mereka berkumpul dengan penyu naga sendirian. Benar. Tidak mungkin naik tahta istana tanpa melakukan pengorbanan apapun. Dan Jucheon menginginkan kekuatan absolut di Istana Es Laut Utara. Fakta bahwa ia mampu mengikuti sang pangeran dan menjabat sebagai wakil raja hanya mungkin karena dukungan dari para pejabat senior. Lebih baik bertindak aman daripada mengorbankan semua orang di sekitar. Sangat tidak mungkin sang pangeran akan tetap menjadi pusat perhatian untuk waktu yang lama. Para pejabat senat menunjukkan minat pada penguasa kultus iblis. Orang-orang tua di ruang belakang itu cukup berguna. Retakan, penguasaan kursi yang diduduki Dan Jucheon direbut kembali saat dia melepaskan energinya. Pejabat senat telah berhenti dari waktu ke waktu. Mulai dari saat mantan raja yang sudah meninggal bersaing dengan Dan Jucheon untuk memperebutkan posisi raja. Seharusnya ini cukup. Seol Yanggui puas melihat ekspresi Dan Jucheon. Tujuan sebenarnya adalah untuk merangsang perasaan tidak enak terhadap pangeran dan membuat wakil raja menganggap pangeran sebagai ancaman. Dia berpikir bahwa wakil raja tidak akan bergerak karena sang pangeran adalah keponakan dan muridnya, tapi sepertinya itu bukan masalah. Kamu tidak boleh menjadi lemah hanya karena orang yang memutuskan untuk berjalan di sampingmu adalah saudara-saudara. Simpati bukanlah emosi yang baik. Untuk melakukan itu, jalan berdarah harus menghadap langsung. Dalam pemahamannya, Seol Yanggui ingin menasihati Dan Jucheon untuk segera melenyapkan sang pangeran, tetapi melihat reaksinya di menara pengawas, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Dan Jucheon bertanya, bagaimana dengan tempat menginap mereka? Untuk saat ini, hanya pemimpin Yulin dan kultus iblis yang diberikan izin masuk ke sisi VIP istana kerajaan. Barak sementara sedang didirikan di sisi barat istana. Terlalu banyak orang. Semula, mereka hanya menyiapkan tempat tinggal untuk kontingen Yulin. Namun, seiring bertambahnya jumlah orang, investasi di dalam istana tidak cukup, sehingga mereka harus membangun barak. Setelah urusan naga terselesaikan, kita harus memperluas istana dan menambah jumlah tamu. Saya tidak berpikir istana prestise akan berdiri tegak jika kita tidak berubah. Saya mengerti. Serahkan pada orang tua ini. Penatua Seol Yanggui menyetujuinya. Karena Istana Es Laut Utara belum pernah menampung begitu banyak tamu sebelumnya,
rasanya perluasan harus dilakukan. Saya harap tidak ada yang salah malam ini. Getaran baru-baru ini tumbuh lebih kuat. Sekarang hampir seperti gempa bumi yang terjadi tepat di bawah kaki mereka. Sumber getarannya ada di mana naga yang disegel, namun getarannya akan mengguncang seluruh istana. Ada sesuatu yang salah, dan mereka mencoba memikirkan apa yang salah, tetapi mereka tidak mengerti mengapa seluruh istana berguncang. Sungguh aneh bagaimana tidak ada yang terkejut bahwa istana berguncang seperti ini. Bukan, Moon. Hubong, yang melihat ke arah Moonku, terkejut dengan getarannya dan melihat ke samping. Alih-alih berdiri tegak, Moonku justru menempel di Chun Youn. Dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum. Hehehehe, saya baik-baik saja. Dukungan saya di sini cukup kuat. Merebut. Kamu, lakukan apa yang kamu inginkan. 6 pedang semuanya sejenis kata-kata konyol Hubong saat dia menggerutu. Ekspresi bodoh macam apa yang kamu buat? Puah. Chun Youn akhirnya tertawa terbahak-bahak. Berjalan melewati jalan menuju kediaman VIP mengingatkannya pada masa lalu di akademi. Di satu sisi, itu adalah saat-saat yang menyenangkan baginya. Jangan terlalu khawatir. Istana kita dibangun dari satu batu, kecil kemungkinannya akan runtuh meski berguncang. Letnan pasukan pedang salju, Oh Yang, yang memimpin mereka ke kamar VIP di lantai 4 istana, berbicara sambil tersenyum. Meskipun istana berguncang cukup keras, aneh melihat tidak ada retakan. Tidak percaya, Hubong berbicara. Jika getaran ini sedang, maka baiklah, tapi bukankah ini akan turun dengan getaran yang lebih kuat? Baik, saya pikir itu akan baik-baik saja. Ah, di sini, ada retakan di sisi ini. Melihat ke dinding lorong, Hubong menunjuk ke celah tipis. Itu tidak seburuk itu, tapi Hubong, yang tidak pernah menyaksikan hal seperti itu, mau tidak mau khawatir istana akan runtuh. Keping, aduh, tenangkan dirimu. Ngomong-ngomong kosong seperti itu. Apakah ini kamar tidurmu? Kamu terus membuat kemiripan. Hubong hanya terdiam setelah dipukul oleh telapak tangan yang besar. Oh Yang tersenyum canggung saat itu. Sebenarnya, dia terkejut di dalam hatinya. Kultus iblis yang dia tahu seharusnya terdiri dari orang-orang kasar dan kuat dengan kecenderungan suka, tetapi melihat mereka dari dekat, mereka tidak berbeda dengan orang normal. Tak, Chun Youn meletakkannya di dinding yang retak. Nano, bagaimana kondisi gedung ini? Saya akan mengkondisikan dan memeriksa kondisinya. Bersamaan dengan suara Nano, cahaya redup keluar dari telapak tangan Chun Youn. Moonku, yang satu-satunya di sebelahnya, memandang Chun Youn. Akhirnya, Nano memberitahukan hasilnya. Sebagai hasil dari retakan di dinding, itu adalah retakan yang berkembang di belakangan ini. Karena kerusakan berkembang dengan sangat cepat, bangunan ini gemuruh. Wow, istana berguncang lagi. Kali ini, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Istana itu bahkan sedikit goyah. Ah, terlebih lagi Oh Yang, letnan pasukan pedang salju, yang baru saja menghibur Hubong, melihat sekeliling dengan bingung. Apakah itu bergetar seperti sebelumnya? Hingga kemarin, hanya ada satu getaran besar dalam satu waktu. Dan kemudian akan menjadi sunyi untuk waktu yang lama, tapi kali ini, interval antar getaran sangat singkat. Kali ini, sama Cak, yang selama ini tenang, bertanya. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Itu menakutkan. Dan Oh Yang tidak bisa memberitahu para tamu di Istana Es Laut Utara bahwa mereka tidak berada di tempat yang aman. Pertama, dia merasa harus menenangkan orang-orang yang cemas dan kemudian segera melapor ke wakil raja. Meskipun getarannya agak parah, istana ini dibangun dari satu batu, jadi tidak akan runtuh. Gemuruh, retakan, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seluruh istana bergetar lagi. Akibatnya, sebagian dari area yang direbut jatuh ke lantai. Wajah semua orang menjadi kaku. Dan Hubong mulai berkeringat dingin. Izin, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Ada retakan di langit-langit istana, yang seharusnya berdiri kokoh. Mereka tidak jatuh karena mereka semua ahli dalam teknik seni bela diri tentang menjaga keseimbangan mereka,
tetapi jika ada warga sipil di dalamnya, mereka akan jatuh. Saya akan melaporkan ini kepada wakil Raja Istana, jadi saya pikir akan lebih baik bagi tamu terhormat kita untuk pergi keluar istana. Ikuti aku. Oh Yang memimpin dan mencoba membimbing mereka keluar. Itu dulu. Gemuruh. Drur. Wah. Gedung. Kali ini istana bergoyang dari sisi ke sisi seiring dengan getaran dan akhirnya miring ke satu sisi. Mungkin dampaknya menyebabkan perubahan besar pada langit-langit di sisi dinding yang sudah retak. Retakan. Langit-langit dan dinding, yang seharusnya terbuat dari satu batu, retak dan hampir runtuh. Bingung? Oh Yang menunjuk ke jendela di ujung lorong dan berteriak. Kamu harus melompat keluar. Dia ingin mereka keluar. Namun, faktanya mereka berada di lantai atas, yang sedang runtuh, menjadikannya sulit. Gemuruh. Gemuruh. Lantainya retak seperti mau pecah. Apalagi Oh Yang sudah terbiasa dengan getarannya, mau tidak mau kehilangan keseimbangannya. Pada saat itu juga, wah, retakan. Bahkan mereka yang mempelajari Ki Dingin Laut Utara tidak akan mampu menciptakan rasa dingin seperti itu. Pada saat itu, embun beku mulai terbentuk di lantai, yang akan segera runtuh, dan retakan tersebut akhirnya membeku. Mengejutkan, itu bukan satu-satunya. Seolah-olah langit-langit yang akan runtuh dipegang oleh seseorang, setiap bagian yang jatuh berhenti di udara. Ayo, awan debu tebal memenuhi lantai. Apa ini? Oh Yang melihat bahwa Ko Wanghur, Hubong, Mongmu, dan penjaga agung Marakim semuanya mengulurkan tangan. 3 guru unggul dan 1 mahaguru telah menghentikan pecahan yang jatuh dari langit-langit di udara. Dan, mustahil, energi dingin terpancar dari pusat kaki kanan Chun Youn, penguasa kultus iblis. Energi dingin membuat lantai membeku. Bagaimana dia bisa menggunakan ekstrim seperti itu? Berbeda dengan Oh Yang terkejut, Hubong berada di ambang kematian. Kuak, saya tahu ini akan terjadi. Inilah mengapa saya cemas. Dia mengangkat energinya ke langit dengan cepat, tetapi tidak mungkin menopang lantai. Jika bukan karena mereka berempati bertindak pada waktu yang tepat, langit-langit akan langsung runtuh. Gemetar. Aduh, ini terlalu sulit. Saya pikir Anda dan Tuhan harus pergi dulu. Petik 2. Hah, dia benar. Yang mulia, Marakim berbicara dengan suara gemetar saat dia juga bergumul dengan tugas yang ada. Apa yang mereka lakukan adalah tindakan sementara. Mereka tidak bisa berdiri di sana dan mempertahankan langit-langit selamanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menahannya untuk sementara. Yang mulia, Munku, sama Cak, Takim, bergerak. Saat Ko Wanghur meneriaki mereka, Chun Youn yang memegang lantai dengan energi dingin bertanya pada Oh Yang ada di tanah. Ini runtuh, tidak masalah jika kita menghancurkannya, kan? Hah. Itu adalah pilihan kata yang tidak bisa dimengerti. Terlepas dari itu, Chun Youn memerintahkan 4 orang yang memegang langit-langit. Bertahanlah sedikit lebih lama. Ya, meninggalkan prajurit keempat yang berjuang di belakang, Chun Youn mengangkat tangannya. Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Krur. Embun beku memadat dengan energi yang lebih kuat, dan ratusan pedang tercipta di lorong. Panel mode nano. Menurut perintah pengguna, panel sistem jarak jauh telah diaktifkan. Hancurkan semuanya tanpa meninggalkan apapun. Dipahami. Kunci sasaran aktif. Ketika Chun Youn memberikan perintah kepada Nano dan mengulurkan tangannya ke langit-langit, pedang es semuanya mengarah ke langit-langit. Mengi. Dan pedang menembus langit-langit. Memotong. Wah. Pedang es semuanya tertancap ke langit-langit sekaligus. Apalagi Letnan Oh Yang dari pasukan pedang salju merasa heran. Kebaikan. Dia bisa melihat mengapa Chun Youn menanyakan itu padanya. Pedang es yang tertancap di langit-langit juga menghancurkan dinding. Koang. Yang mengejutkan, pecahan dinding dan langit-langit hancur begitu cepat sehingga tidak ada satu orang pun yang terluka atau tergores. Itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Apakah dia, manusia? Bab 415. Gemuruh. Bangunan itu runtuh karena getaran yang kuat.
Istana tidak hanya runtuh di sisi kamar tamu Istana Es Laut Utara. Itu terjadi di seluruh istana pada saat bersamaan. Setiap orang yang berpikir bahwa istana yang terbuat dari satu batu tidak akan pernah runtuh melihat bahwa itu bisa terjadi. Retakan. Retakan muncul di dinding bangunan utama istana, yang ubin merahnya tertutup salju putih. Dinding mulai retak, dan strukturnya goyah. Gempa bumi. Melarikan diri. Teriakan meletus dari mana-mana, dan orang-orang di istana mulai kehabisan. Tidak ada yang terkecuali tetua, wakil, dan pejabat yang berada di lantai atas gedung utama semuanya berusaha melarikan diri dari istana, yang akan runtuh. Bang! Dan Jucheon memecahkan tembok gedung dan melompat keluar. Dia beruntung berada di kamar sudut di lantai paling atas. Jika dia berada di tengah istana, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Gedebuk. Ini tidak mungkin. Seol Yanggui, seorang penatua, melompat dari istana dan mendarat di sebelah dan Jucheon. Dia tidak bisa bersembunyi dari apa yang dilihatnya. Istana es runtuh ke segala arah. Dan Jucheon memiliki reaksi yang sama. Dia melihat ke bangunan utama, yang memiliki retakan di dinding dengan mata putus asa. Mengapa ini terjadi ketika saya mencoba untuk mendapatkan posisi saya? Bencana yang belum pernah terjadi sejak penciptaan Istana Es. Tatapan dan Jucheon beralih ke tempat lain. Tolong aku. Saat bangunan utama runtuh, teriakan dari dalam semakin keras. Sama seperti ada orang yang berhasil melarikan diri pada saat yang tepat, ada juga yang tidak bisa, dan mereka terbunuh atau terjebak di bawah reruntuhan. Apa yang dulunya adalah satu batu yang tidak akan pernah runtuh berubah menjadi puing-puing. Jika dibangun dengan kayu, kecuali mereka yang memiliki nasib buruk, semua orang akan berhasil melarikan diri keluar. Gemuruh. Bangunan utama, yang miring ke satu sisi, tidak dapat menahan beban karena tiang-tiang istana patah, dan bangunan itu hampir runtuh. Kuak. Dan Jucheon, wakil raja, buru-buru bergerak dan menyebarkan ki dingin pada pilar yang patah. Swoosh! Udara putih dingin menyembur keluar dari tangannya dan menopang pilar yang patah. Berkat itu, runtuhnya bangunan utama, yang akan segera terjadi, ditunda. Melihat ke dalam, dia berteriak, "Ayo, kabur!" Dia melarikan diri dengan tergesa-gesa, tetapi setengah dari orang dan pejabat di dalam belum keluar. Dan mereka yang mendengar teriakan dan Jucheon buru-buru berlari keluar. Teriakan. Banyak ditemukan bebatuan yang jatuh dari langit-langit. Banyak yang kaget. Bantu yang lain kabur dan bekukan gedung. Para prajurit Istana Es, termasuk para tetua yang melarikan diri, semuanya bergabung untuk menunda keruntuhan istana. Tiba-tiba, mereka teringat bahwa para pemimpin Wulin sedang diantar ke ruang VIP. Penatua Seol, temukan tamu kita terlebih dahulu. Dipahami. Seol Yanggui berhenti menggunakan ki dingin dan mulai bergerak. Itu karena sisi VIP ruangan itu cukup tinggi, dan akan sulit mengeluarkan mereka jika bagian itu roboh. Wajah Seol Yanggui mengeras saat dia bergerak menuju gedung VIP. Ini, gedung VIP, yang tidak tahan dengan getarannya, telah runtuh ke tanah. Ini buruk. Ketika seorang tamu mengalami kecelakaan atau terluka, situasi seperti itu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Terkejut, dia bergegas menuju gedung, dan untungnya, dia melihat para tamu dari kultus iblis sedikit lebih jauh. Dan itu bukan hanya mereka. Bahkan orang-orang dari Yulin yang semuanya tertutup debu dan terengah-engah ada di sana. Itu bisa saja lebih buruk. Wang Bo Neng dari klan Wang Bo menghela nafas lega saat melihat reruntuhan. Melihat itu, Mo Yong Kang pun mengangguk dan menjawab. Jika langit-langitnya tidak rusak, kita akan mati. Para pemimpin Yulin berada di kamar mereka di lantai 3, dan mereka hampir mati tertimpa oleh keruntuhan yang tiba-tiba. Namun, langit-langit yang seharusnya runtuh lebih dulu, tiba-tiba membeku, memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Aku sangat senang kamu baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Seol Yanggui mendekati pejabat Yulin. Yang menanggapinya adalah Jegal Sohi yang bajunya berlumuran darah. Karena dia seorang wanita, dia telah diberi kamar terpisah, dan karena dia tidak dapat bereaksi cukup cepat, puing-puing berjatuhan padanya.
Apa yang baru saja terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa gua tempat Dragon Turtle disegel jauh dari sini? Itu adalah gerakan naga yang berusaha melarikan diri yang menciptakan getaran. Dikatakan bahwa getarannya menjadi lebih kuat saat Dragon Turtle tumbuh, dan sepertinya dia bergerak. Orang tua ini terkejut karena semuanya terjadi secara tiba-tiba. Jika penyu naga telah menembus batu adularia, seseorang pasti telah. Tidak. Apakah segelnya sudah diangkat? Seol Yang Gui melihat ke arah di mana Dragon Turtle disegel. Pada saat yang sama, dari pegunungan ke utara Istana Es Hiying, berbeda dengan Ice Palace, di mana getaran berada di puncak, tempat itu terlihat sangat sunyi, kecuali suara angin dingin. Gunung yang menyegel penyu naga di dalamnya. Tidak ada apa-apa selain keheningan di sekitarnya. 500 prajurit memancarkan ki dingin di rongga yang diterangi oleh obor yang berkibar dengan telapak tangan ke lantai. Ini aneh. Penatua Oh Mubang dan Seol Yijong, yang sedang berkonsentrasi di atas es, bingung. Ekspresi mereka kaku. Tangan mereka diletakkan di lantai, memasukkan ki dingin, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Aku tidak bisa merasakan detak jantungnya. Biasanya, ketika mereka meletakkan telapak tangan mereka di tanah, mereka bisa merasakan naga itu bergerak. Lantai seharusnya berguncang karena terus berusaha menembus es, tapi itu tidak terjadi lagi. Tidak satu gerakan pun. Tidak mungkin dia mati karena kelelahan. Itu adalah naga yang belum mati meski telah membeku selama ratusan tahun. Penatua Seol Yijong, yang mengira ada sesuatu yang aneh, tiba-tiba teringat sesuatu dan berdiri. Pindah, aku perlu memeriksa sesuatu. Dengan itu, dia melihat bukaan gua. Dia keluar dari gua dan pergi ke puncak gunung. Ku mohon. Dia berharap firasatnya salah. Tak lama setelah itu, pemandangan mengejutkan menyapa matanya. Bangunan itu, Istana Es di selatan, runtuh. Tidak mungkin. Pada adegan berikutnya, mata Seol Yijong bergetar. Bang, meskipun telah jatuh, ada sesuatu yang bisa dilihat. Di tengah Istana Es yang runtuh, sesuatu yang panjang dan besar muncul dari tanah. Itu memiliki sisik hitam panjang di tubuhnya dan kepala naga. Penyu dokter naga. Itu adalah khayalan mereka bahwa mereka mengira itu dikurung di dalam gua. Kuak-kuak-kuak-kuang. Suara sesuatu yang mencoba keluar dari tanah. Semua orang bisa mendengarnya. Itu bukan gempa sederhana. Semua orang diperingatkan oleh panca indera mereka. Yah, sesuatu akan datang. Gur, dan tanah di depan bangunan utama Istana Es melengkung ke dalam dengan sedikit getaran sampai sesuatu yang besar muncul. Retakan, keo, semua orang menahan napas saat mereka melihatnya. Bayangan panjang dan lebar terlihat melalui debu. Sekilas terlihat seperti naga, bukan, lebih seperti Imogi, tapi tubuhnya tampak berbeda. Itu tampak seperti binatang roh yang pernah dilihat orang di buku-buku kuno. Satu-satunya bagian yang tidak terduga adalah bahwa itu jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah itu berarti dia tidak mencoba memanjat batu adularia tetapi pergi melalui tanah untuk keluar? Melihat leher naga yang panjang dan besar yang muncul di depannya, dan Jucheon tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Alasan kenapa getarannya semakin kuat bukan karena naganya semakin kuat. Itu karena dia semakin dekat dengan Ice Palace. Kami merasakannya sampai beberapa waktu yang lalu. Penatua Oh Mubang memandangi naga itu dengan ketakutan. Artinya makhluk jahat itu menjauh dengan menggali tanah dan hanya terus kembali ke tempat asalnya untuk menipu manusia. Kami terus memandang rendah naga itu. Spirit Beast bukanlah hewan biasa. Kejahatan mereka bisa dibandingkan dengan manusia. Mendengus. Dan Jucheon memandang Istana Es, yang telah dihancurkan oleh naga itu, mendengus saat dia mengeluarkan senjatanya dan terbang menuju leher panjang naga itu. Kamu menghancurkan istana, jadi sebagai gantinya, aku akan mengambil kepalamu. Kedok. Dan Jucheon mengeluarkan satu senjata, Snowfield Blade, yang mulai melepaskan ki dingin untuk menjatuhkan naga yang diselimuti sisik hitam. Tetapi, wow, tidak mungkin. Bahkan ketika pedang melepaskan ki, itu tidak bisa menembus timbangan. Seolah-olah timbangan itu terbuat dari besi dingin. Pedang adalah satu-satunya yang bergetar. Dia terkejut sesaat,
Tapi Dan Jucheon tidak menyerah saat dia mengayunkan pedangnya lagi. Dentang, dentang, dentang. Alih-alih menusuk sisik, yang bisa dilakukan pedangnya hanyalah meninggalkan bekas luka kecil. Satu-satunya kerusakan yang terjadi adalah harga diri Dan Jucheon. Kuak, telingaku. Semua orang menutup telinga mereka pada raungan keras. Itu dulu. Kilatan, kilatan, berlari. Kilatan cahaya muncul di tubuh penyu naga yang mengaum, menyebabkan arus listrik yang kuat memantul kemana-mana. Semuanya begitu tiba-tiba sehingga tidak ada yang tahu kemana harus melarikan diri. Dan Jucheon tidak terkecuali. Terkejut, dia menciptakan perisai menggunakan ki dingin, tapi itu pecah dalam sekejap saat dia terlempar sejauh 30 kaki. Kuak, gedebuk, Dan Jucheon, yang berhenti berguling di tanah, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Tidak ada luka yang berarti, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangannya. Sudah beberapa tahun sejak dia mencapai tingkat Mahaguru, dan tidak ada yang cocok untuknya. Namun, dia tidak menyadari bahwa dia akan sangat tidak berdaya di depan makhluk itu. Itu memang makhluk yang layak disebut bencana. Bagaimana kita bisa berhasil? Fakta bahwa dia hanya bisa menggores timbangan berarti tidak ada serangan fisik yang akan bekerja pada monster itu. Tubuh penyu naga sekuat batangan emas. Kita perlu bekerja sama untuk menemukan kelemahan. Atau mereka tidak akan bisa membunuhnya. Dan Jucheon melihat sekeliling. Dia berteriak kepada para prajurit yang berkeliaran di sekitar gelombang petir yang disebabkan oleh naga. Tenang, prajurit. Jika kita tidak menyingkirkan monster itu hari ini, istana tidak akan pernah berdiri. Dan Jucheon, termasuk para tetua yang panik, menjadi tenang. Saat para pemimpin teratas melangkah maju, para prajurit yang terpencar dikendalikan. Gemuruh. Pada saat yang sama, pasukan Yulin yang berada di pinggiran istana menemukan penyu naga dan mencoba untuk datang. Itu dulu. Kuang. Getaran lain datang dari tanah, bersama dengan kepala naga lainnya yang muncul dari tanah yang rusak. Kepala yang berbeda. Penyu naga yang disegel di Istana Es adalah makhluk roh berkepala 4. Kepala naga yang baru menonjol mengeluarkan raungan yang mengancam, mencegah orang bergerak. Ini. Semuanya bergerak, menghindari. Orang-orang yang memimpin berteriak. Pada saat yang sama, seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu, gelombang petir terjadi dari raungan penyu naga. Retakan, meretih. Para prajurit Yulin berbalik untuk berlari. Namun, sulit untuk segera merespon karena serangan naga itu cepat. Terus berlanjut. Beberapa prajurit terpental setelah terkena gelombang petir. Mereka semua jatuh karena tersengat listrik. Bangun. Lebih dari separuh dari mereka meninggal karena serangan jantung. Dalam sekejap, lebih dari 80 orang tewas. Itu bisa menggunakan petir. Wangbo Nueng dari klan Wangbo, berbicara. Dia baru menyadari bahwa apa yang dia daftarkan bukanlah pertempuran dengan binatang buas. Makhluk roh menggunakan energi. Nona Jegal, apakah kamu baik-baik saja? Akan lebih baik jika Anda mundur sebentar. Petik 2. Moyong Kang dari keluarga Moyong berusaha menghibur Jegal Sohi yang telah terluka. Bahkan jika dia tidak terluka parah, dia merasa lebih baik memintanya mundur. Terlepas dari kekhawatiran mereka, Sohi mencoba pergi ke suatu tempat dengan ekspresi serius. Mengepalkan, Moyong Kang meraih pergelangan tangannya. Kemana kamu pergi? Kita harus pindah. Pemimpin Moyong, kita harus segera memberitahu penguasa pemujaan iblis. Tentang apa? Naga itu mencoba mengalahkan kita satu persatu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Jika saya benar, kepala pertama muncul untuk memeriksa situasi di atas. Dan bukan kebetulan bahwa orang-orang kami dihentikan. Kepala yang lain mungkin harus. Koang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tanah bergetar sekali lagi. Getarannya mengalir ke sisi barat laut tempat pasukan kultus iblis berada. Seperti prediksi Jegal Sohi, pemimpin Moyong. Kita perlu memberitahu mereka untuk menjaga jarak dari benda itu. Kontingen Yulin mendekatinya dengan tergesa-gesa, dan mereka akhirnya kehilangan nyawa. Jika anak buah kultus iblis juga terkena petir penyu naga tanpa pertahanan apapun, mereka akan mati.
Mo Yongkang mengerutkan kening. Dia tidak ingin membantu kultus iblis, tetapi akan sulit untuk berurusan dengan penyu naga jika mereka kehilangan terlalu banyak pasukan. Ah, tidak ada yang perlu diputuskan. Ya ayah. Beritahu kontingen kultus iblis untuk menjauh sejauh mungkin dari penyu naga. Ayo cepat. Ya, putra Mo Yongkang, Mo Yongyu, yang telah mendengarkan kata-kata jegal Sohi, buru-buru pindah ke barat laut tempat pemujaan setan berada. Mo Yongkang, yang menyuruhnya pergi, berteriak kepada para prajurit yang masih hidup. Jaga jarak Anda, bawa panah api. Ya, karena dia adalah satu-satunya yang menyaksikan naga sebelumnya, Mo Yongkang telah membaca semua catatan leluhur dan mengetahui tentang penggunaan panah api. Setelah menerima perintah, para prajurit mulai menyalakan anak panah yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Sementara itu, Mo Yongyu yang sedang menuju ke barat laut tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sialan. Sudah. Koang. Dia mencoba berlari lebih cepat dari naga itu, tetapi dia tidak bisa mengalahkan kecepatan gerakan leher besar naga itu. Tiba-tiba, kepala naga ketiga muncul dari tanah. Naga. Pindah. Tangisan para anggota dari Demonic Cult bisa terdengar. Berbeda dengan saat menghalangi gerak maju pasukan Yulin, kali ini naga itu muncul tepat di tengah-tengah unit mereka. Jika naga itu menggunakan petir di posisi itu, semua orang akan mati. Mo Yongyu yang ingin mengatakannya berteriak sekencang-kencangnya. Menyebar sekarang. Tapi saat dia berteriak, raungan naga bergema di mana-mana. Tidak. Di depan Mo Yongyu, kilatan cahaya putih muncul di tubuh naga dan kemudian keluar, menyebabkan kilat. Meretih. Secara alami, dia berpikir bahwa semua pemuja akan disetrum dan dibuang. Tetapi sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Petir dari naga tidak menyebar seperti sebelumnya tetapi pergi ke satu tempat di tanah dan terserap oleh sesuatu. Apa yang salah? Ketika dia melihat lebih dekat, semua pemuja membungkuk, dan mereka tampak tidak terluka. Di berbagai tempat, sesuatu seperti jeruji besi tertancap di tanah. Seolah menyerap petir yang dipancarkan naga, mereka menyala biru. Meretih. Sulit dipercaya. Apakah mereka menghentikan petir dari naga dengan satu benda itu? Apa-apaan itu? Yang lebih mengejutkan lagi adalah petir yang turun melalui batang besi mengalir ke tanah, dan para cultis perlahan bernafas, memastikan bahwa mereka tidak terpengaruh olehnya. Dan ketika petir benar-benar lenyap, kesuksesan. Wah! Semua cultis berteriak bersamaan. Chun Youn melihat alas kaki yang mereka kenakan. Itu adalah alas kaki, yang memiliki sol yang terbuat dari pengerasan getah pohon yang dibawa sebagai item perdagangan kekaisaran. Semua pemuja memakainya. Arus yang hilang ke tanah telah berkurang lebih dari 90%. Penangkal petir dan karet. Saya skeptis, tapi ini sukses nano. Bibir Chun Youn membentuk senyuman saat dia melihat ke arah naga itu.